Halo guys, welcome back to channel sama gue Jivilis. Jadi video kali ini gue bakal bahas gimana sih cara kita belajar motor di jalan raya dan melewati jalanan macet saat kita berada di jalan raya guys. Karena ada komen juga kalian banyak banget yang minta kok gimana caranya kita melewati jalanan macet saat kita berada di jalan raya. Dan buat kalian juga yang punya request video apa, pengen dibikinin video apa, langsung kalian komen di bawah ya. Dan request kalian terbanyak bakal gue bikinin videonya. Dan jangan lupa juga buat kalian yang nemu channel ini, kalian tonton dari part satunya dulu ya. Karena dari part satunya pernah gue bahas gimana sih cara kita menyimbangkan motor, gimana cara kita melewati tanjakan, turunan, cara kita berbelok, putar balik, dan semua pengenalan mengenai motor, cara kita menyimbangkan motor, cara kita mengatasi grogi, udah semua gue udah bahas lengkap guys. Langsung buat kalian yang baru nemu channel ini, tonton di playlist belajar motor dari nol. Dan gak hanya belajar motor metik aja, di channel ini pun gue membahas yang pertama belajar motor metik, belajar motor manual, belajar motor kopling, semuanya lengkap guys. Dan belajar mobil pun ada, dan semua tips and trick paling lengkap tentang motor dan mobil ada di channel ini. Dan jangan lupa juga sebelum video ini mulai, kalian like dan subscribe dulu, karena dengan kalian subscribe kalian udah dukung channel ini. Dan jangan lupa juga kalian aktifin tombol loncengnya supaya kalian gak ketinggalan video-video terbaru dari channel ini. Dan jangan lupa juga kalian siakan teman-teman kalian supaya video ini bisa bermanfaat buat kita semua. Oke, yuk langsung kita belajar motornya aja. Yuk guys, kita udah di jalan raya guys. Nah ini sekarang ini jam pulang kantor banget, jadi macet banget guys. Oke, di depan ini macet banget. Ini kita bisa lihat ya guys ya. Ini kesana juga macet ya guys ya. Nah, kita gimana sih caranya kita menyimbangkan motornya? Gimana sih cara kita menjaga jaraknya sama motor depan? Gimana sih cara kita melewati kalau misalkan kita tuh di jalanan macet? Oke, nah ini kita pertama sebelum menyetir kita pakai sarung tangan dulu guys. Oke, supaya kita tuh tetap aman saat kita tuh berkendara guys. Nah ini buat kalian juga yang kemarin nanyain kok sarung tangannya beli di mana, harganya berapa, dan seperti apa tipenya, ini udah pernah gue jelasin guys. Perbandingan sarung tangan dari Rp10.000 sampai Rp170.000, semuanya udah pernah gue jelasin guys. Dari sarung tangan murah, medium, menengah ya guys ya, sampai sarung tangan mahal, itu perbedaannya tuh seperti apa aja. Dan untuk kita tuh berkendaranya tuh ngegrip ke motornya tuh seperti apa, untuk sirkulasi udara dan lain-lain udah pernah gue jelasin. Buat kalian yang belum nonton videonya, langsung aja kalian klik aja di atas guys. Oke, nah ini kita nyalain motornya dulu. Nah kita tunggu indikatornya sampai mati guys. Ini wajib kita tunggu ya guys ya, agar tidak merusak motor. Nah kita tarik remnya lalu kita starter. Nah ini udah pernah gue jelasin guys ya, ini cara kita menyalakan motor yang benar dan semua pengenalan mengenai motor. Buat kalian yang belum nonton videonya, langsung kalian klik aja di atas ya guys ya. Oke, udah gue bahas lengkap. Nah ini sebelum kita mulai, kita wajib lihat spion dulu ya guys ya. Kita lihat ke belakang. Nah ini kalau misalkan udah aman, lalu kita gas guys. Kita pelan-pelan ya guys ya, gas di sini. Nah hati-hati kalau misalkan ada motor dari depan guys. Kita pelan-pelan aja. Nah, kita kalau misalkan mau berkendara ya guys ya di jalanan macet, kita tuh biasakan di sebelah kiri guys. Oke, nggak cuma jalan macet aja, tapi kita kalau misalkan berkendara baik dimanapun, tetap kita tuh di sebelah kiri. Kenapa? Karena jalur tengah dan jalur kanan itu jalur yang untuk mendahului guys. Jadi kalau misalkan kita berkendara di sebelah kiri ini udah aman banget guys. Kalau misalkan kalian belum bisa menyimbangkan secara sempurna, ini kalau misalkan kita ada apa-apa di kiri ini udah benar-benar aman guys. Nah ini kan kita lihat ya guys ya, di sini kita lihat ambil jalur yang kosong guys. Nah kita jangan dekat-dekat sama motor depan, kira-kira segini jaraknya. Kita rem menggunakan rem kiri ya guys ya, tidak boleh menggunakan rem kanan karena nanti akan terjadi slip. Dan kita tuh akan kalau misalkan slip dan si bannya itu dia tuh licin, bakal langsung jatuh guys. Oke, jadi kita harus wajib menggunakan rem kiri. Kita gas di sini. Nah hati-hati kalau ada orang nyebrang. Kita cari jalan yang kosong ya guys ya. Nah itu kan ada garis pembatas ya guys ya. Nah kita tuh jangan melewati si garis tersebut guys, karena kan ini jalannya macet. Jadi kan kita tuh udah punya jalur masing-masing, jangan ngeduluin dan ngambil jalan orang guys. Jadi kita berkendara yang aman. Kita di sini ya guys ya. Kita lihat pelan-pelan aja guys. Oke, ini kita gas pelan-pelan. Jaraknya ini segini guys. Oke, nah ya, jaraknya ini jangan terlalu dekat dengan motor atau mobil di depan kita. Nanti kalau misalkan mereka ngerem mendadak, kitanya belum siap, nanti bakal nabrak guys. Oke, ini kita pelan-pelan. Nah, dan kalau misalkan kalian nih, kemarin juga banyak banget nanya kok kalau misalkan kakinya belum bisa seperti ini, kakinya masih di bawah satu, nggak apa-apa guys ya. Kalau misalkan kalian kakinya masih di bawah, belum bisa menyimbangkan, nggak apa-apa. Yang penting aman dulu. Jangan memaksakan. Kalau misalkan kalian nggak bisa, kakinya itu kalian tuh langsung naik dua-duanya, malah nanti yang diakibatkan motornya oleng dan bakal jatuh guys. Jadi tetap aja kalian yang pertama itu tipsnya itu kalian harus jaga keseimbangan ya. Kalian belajar dulu keseimbangan di jalanan yang sepi guys. Kalian latih dulu supaya kalian bisa seimbang dengan motornya. Lalu kalau misalkan udah, kalian baru bawa ke jalan raya, supaya kalau kalian bawa ke jalan raya itu nanti kalian kalau udah terbiasa, nanti nggak bakal kaget, nggak bakal kagok, nggak bakal gimana guys. Jadi kalian itu udah nggak harus lagi mikirin harus menyeimbangkan gimana, harus kakinya seperti apa. Kalian fokus aja ke jalan seperti itu guys.
Oke, ini kita posisinya di sini. Kita pelan-pelan ya guys ya. Nah, di sini kita kembali lagi ke sini. Nah, hati-hati guys. Kita pelan-pelan aja. Hati-hati kalau misalkan ada motor yang keluar dari sebelah kiri atau dari sebelah kanan guys. Oke. Nah, ini kita di depan ini ngelewatin rel kereta api. Nah, gimana sih cara kita ngelewatin rel kereta api tersebut? Nah, ini kita harus ke sini guys. Nah, kita ini harus langsung kita tuh berlawanan dengan arah si rel kereta api ya guys ya. Kita nggak boleh searah dengan misalkan jalurnya ke sana tuh si relnya. Udah gitu kita sama gitu. Kita tuh matangnya juga sama, si bannya ke sana juga, nanti yang diakibatkan motor kita tuh akan masuk ke si selap dari si relnya dan kita tuh akan jatuh guys. Oke, jadi kita tuh kalau misalkan ngelewatin rel kereta api kita harus langsung seperti itu guys. Jadi berlawanan dengan si rel kereta api itu guys. Oke, hati-hati karena besi itu licin guys. Ini kita pelan-pelan di sini ya guys ya. Nah, kita gas. Kita kecepatan segini tuh udah cukup kencang guys. Oke, jangan ngebut-ngebut. Kita santai aja, pelan, yang penting selamat sampai tujuan guys. Nah, kita lihat ya guys ya, ini jalannya ke sana agak cukup ramai ya guys ya. Tapi nggak macet-macet banget. Nah, ini kita posisinya di sini aja. Kita rem menggunakan rem kiri, kita pelan-pelan. Nah, hati-hati kalau misalkan seperti ini ya guys ya, sempit, jangan dipaksakan. Nanti kalau misalkan dipaksakan nanti jatuh guys. Nah, hati-hati kalau misalkan angkotnya tuh sen kanan, berarti dia mau berbelok ke kanan. Oke. Kita di sini. Lalu kita kembali lagi ke sebelah kiri guys. Nah, kita lihat guys di depan. Nah, kalau misalkan yang kosongnya di sini ya, kita berkendara di sini. Kalau yang kosongnya di sebelah sini, kita berkendara di sebelah sini guys. Jadi jangan kalau misalkan di kirinya padat, kita ngantri di kiri ya. Buat apa gitu kan? Karena kan kita kalau misalkan mau berkendara ya pengen cepet sampai juga ya. Kalau misalkan kita diem ngikutin mobil, yang ngapain kan, kita pakai motor gitu guys. Oke. Nah, kita di sini hati-hati kalau misalkan ada yang nyebrang. Nah, cari jalan yang kosong. Lalu kita gas. Nah, lalu di sini kita kembali ke sebelah kiri. Selalu jaga jarak aman dengan motor di depan kita guys. Nah, segini aja udah cukup, nggak usah terlalu dekat dengan motor di depan kita guys. Oke, takutnya kalau misalkan ngerem mendadak, kalau misalkan kalian belum bisa menyeimbangkan secara sempurna, nanti kalian bisa jatuh guys. Langsung ngerem mendadak dan langsung jatuh. Nah, di sini kita rem. Kita kasih jarak aman sekitar segini ya guys ya. Oke, jangan terlalu dekat. Nah, hati-hati juga kalau misalnya kayak gitu ada yang bawa barang, ada yang bawa galon atau bawa gas, itu kita jangan dekat-dekat. Nanti kalau misalkan kita nyenggol itu bahaya guys, bisa membahayakan mereka ya guys ya. Nah, kita di sini gas lagi, kita lihat ya guys ya di depan. Nah, kita pelan-pelan aja. Ini karena udah sore dan pas banget bubaran kantor, jadi macetnya lumayan ya guys ya. Ini lumayan macet parah sih, tapi masih jalan sedikit-sedikit. Nah, ini kalau misalkan ini kalau kita berhenti ya guys ya, ini kan jalur motor di sebelah kiri, nah itu kan kosong. Kita jangan berhenti di sebelah kanan ya, kecuali kalau kita mau U-turn di depan. Kalau misalkan kita berhenti di sini ya kita ngikutin mobil, ngapain gitu guys. Ini kan malah jadi memperlambat kita ya. Jadi kita ke sebelah sini, kita lihat spion ya guys ya. Nah, aman, kita ke sebelah sini. Nah, kita di jalur motor aja guys. Oke, kita di sebelah sini, kita gas pelan-pelan. Nah, kalau kita mau U-turn kita posisinya di sebelah kanan, tapi kalau enggak kita di sebelah sini aja guys. Oke, kita gas. Nah, nggak usah ngebut-ngebutan, tetap hati-hati. Kita posisinya di sini. Dan kemarin juga kalian yang nanya kok posisi kakinya gimana. Posisi kaki tuh gini aja guys. Oke, posisi kaki kita ini kan udah ada injakannya, gini aja ya. Jangan terlalu gini dan jangan gini juga guys, itu berbahaya guys. Biasa kan kalau cewek-cewek gini ya guys ya kakinya. Nah, itu tuh bukannya gimana ya guys ya, kalau misalkan kalian kakinya seperti ini, motor tuh akan hilang keseimbangan. Karena kan kalau kita di sini, nah motor itu kan akan diam seperti ini guys ya. Beda dengan kita di sini. Nah, kalau di sini ini tuh posisi yang tepat guys, karena kan udah disediakan pijakan kaki ya. Nah, kita pijakan kaki. Jadi kita tuh saat menumpuk seperti ini, motor itu akan benar-benar seimbang guys.
ya. Jangan juga melebar ke luar. Kalau misalkan kita melebar ke luar, nanti kalau misalkan ada motor atau mobil yang menyalip, itu nanti bisa kena guys. Kita berbahaya guys ya untuk kita. Oke. Ini kita gas pelan-pelan. Nah, jaraknya segini cukup. Kita lihat, hati-hati ya guys ya. Lalu kita gas lagi. Dan pastikan kalau kita berkendara di jalan raya ini tidak melewati jalur ini guys. Garis tidak putus-putus ini kita nggak boleh guys ya. Oke, itu sangat berbahaya. Dan kalau misalkan ada polisi dapat ditilang guys, itu langsung ditilang guys. Oke, jadi kita berkendara aja yang aman di sebelah sini. Nah, kalau misalkan mau menyalip, kita cari jalan yang kosong. Tetap hati-hati, pelan-pelan. Kita rem menggunakan rem kiri. Nah, selalu jaga jarak aman dengan motor di depan ya guys. Kita pelan-pelan gas lagi. Nah, misalkan di depan nih kita mau berbelok ya guys ya. Nah, kalian perhatikan nih guys. Ini kan tidak putus-putus. Ya, ini nggak boleh kita berbelok. Dan kalau misalnya di sini kita mau belok juga nggak boleh guys. Ini kita harus perhatikan ya guys ya. Ini tidak boleh putar balik dan tidak boleh ke kanan guys. Oke. Jadi kalau misalkan kita mau berputar harus di depan guys. Kita nggak boleh belok di yang seperti itu guys. Kalau misalnya ada tandanya tidak boleh putar balik atau belok ke kanan, kita nggak boleh langgar guys. Oke, untuk keselamatan kita dan juga mencegah agar kita ditilang guys. Oke, ini kita gas pelan-pelan. Kita posisinya di sini. Nah, dan kalau cuacanya mendung atau berawan gitu, kalian tetap hati-hati guys ya. Kalau apalagi kalau misalnya hujan, itu kalian pakai jas hujan. Dan juga jangan memaksakan kalau misalkan hujannya gede ya guys ya. Kalau misalkan kita berkendara itu harus tetap aja safety ya guys ya. Tetap jaga keselamatan agar kita tuh selamat sampai tujuan guys. Nah, di sini kita misalkan mau ke kanan, ini kita pakai sen kanan. Nah, depan ya guys ya. Kita kalau misalkan di depan mau berbelok ke kanan, kita rem pelan-pelan aja guys. Oke, nah di sini kita akan belok kanan. Kita pastikan aman ya guys ya di belakang. Lalu kita belok dan matikan lagi si sennya guys. Jangan lupa matikan sen supaya motor di belakang kita tahu guys. Kalau misalkan kita mau berbelok ya guys ya. Kita kalau misalkan pakai sen terus, nanti motor di belakang bingung. Kita pakai sen kanan terus, padahal kita berkendaranya lurus di depan guys. Oke, ini kita gas lagi. Nah, ini kita posisi gini itu udah cukup guys, nggak usah terlalu kencang supaya kita tetap aman ya guys ya. Ini kita rem. Nah, ini kita lihat ya guys ya ke kiri. Kalau misalkan kita mau belok kanan, jangan langsung nyelonong. Kita lihat dulu ke kiri. Kalau udah aman, nah ini kita gas. Dan misalkan di depan nih kita mau belok kiri, ini kita pakai sen kiri ya guys ya. Kita pakai sen kiri, lalu kita lihat spion. Nah, begitu udah aman, ini kita pelan-pelan ke sebelah kiri guys. Lalu kalau udah matikan lagi sennya. Jangan lupa ya guys ya, ini matikan sen wajib ya guys ya. Dan wajib pakai sen. Kalau misalnya tadi kita kan dari kanan, kita mau ke kiri, ini wajib kita langsung pakai sen kiri guys. Nggak boleh langsung main nyolong seperti itu, nanti motor di belakang kita nggak tahu bakal nabrak kita guys. Oke. Nah, di depan kita akan berbelok ke kiri guys. Ini kita rem pelan-pelan. Nah, di sini posisinya. Dan begitu ya guys ya caranya kita berkendara ya guys ya di jalanan macet guys. Oke, semangat terus buat kalian yang sekolah, yang kuliah, yang kerja, semua pokoknya kalian yang di rumah, kalian tetap semangat. Kalau misalkan kalian belajar, itu pasti bisa guys. Oke, berapapun umur kalian tetap bisa, pasti bisa guys. Oke, terus berusaha, jangan menyerah guys. Semakin cepat kalian belajar, semakin bisa guys. Oke, nah ini kita kalau mau belok kiri, kita pakai sen kiri. Hati-hati. Nah, hati-hati kalau ini kan ini tuh jalur kita guys yang di sini tuh. Nah, kalau misalkan kalau ada orang dari sana ngambil jalur kita, ya kita mengalah aja guys. Oke. Nah, kita posisinya di sini. Dan kalau misalkan kita mau berhenti nih depan, kita pakai sen kiri guys. Oke, kita pakai sen kiri, lalu kita berhenti di sebelah sini guys. Oke, pastikan ini kan dilarang dicoret itu artinya dilarang parkir guys, bukan dilarang berhenti ya. Kalau S baru dilarang berhenti guys, S dicoret guys. Oke, begitu ya guys ya caranya kita berkendara melewati jalan macet guys.
Oke guys, kedua videonya semoga videonya bermanfaat buat kalian semua, dan kalau kalian punya pertanyaan langsung kalian komen di bawah ya, dan kalau kalian ada saran atau masukan atau kalian pengen request video apapun langsung kalian komen di bawah ya, dan request kalian yang terbanyak bakal gue bikinin videonya. Dan jangan lupa juga buat kalian yang baru nemu channel ini, kalian tonton dari part satunya, dari kita gimana sih cara kita menyeimbangkan motor, gimana cara kita mengatasi grogi saat kita takut, lalu saat kita berbelok, putar balik, lewat tanjakan, turunan, semua udah gue bahas lengkap guys. Langsung aja kalian cek di playlist belajar motor dari nol. Dan jangan lupa juga kalian like dan subscribe dulu, karena dengan kalian subscribe kalian udah dukung channel ini. Dan jangan lupa juga kalian share ke teman-teman kalian supaya video ini bisa bermanfaat buat kita semua. Oke, see you next video, bye bye.